Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam konten kita Qohwah Qaulun wa Hikmah, yang mana konten kita pada kali ini bernuansa sedikit berbeda. Kita bisa melihat secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keindahan alam untuk dititipkan kepada kita segenap makhluk. Maka hendaklah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala titipan yang indah bagi seluruh umat manusia. Shalawat beringkan salam juga tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingannya lah kita bisa merasakan nikmat Islam yang begitu mudah sampai hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Pada Qohwah kali ini kita ingin sedikit mentadaburi dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya. Zuharul fasadu fil barri wal bahr. Sungguh akan timbul atau akan hadir kerusakan dari apa yang ada di laut dan di bumi. Bima kasabat aydin nas, dari apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sahabat Mida yang saya hormati dan saya banggakan, dari ayat yang tidak terlalu panjang ini saya ambil memberikan sedikit teguran kepada kita untuk senantiasa berhati-hati. Bahwasanya ini semua adalah titipan Allah yang begitu indah, titipan Allah yang begitu nyata ada di depan mata, dan kita nikmati dengan keindahan alam semestanya. Maka hendaklah kita mensyukuri ini semua dengan menjaga. Jangan sampai apa yang Allah wanti-wanti dalam firman ini terjadi di zaman kita. Dan mungkin sedikit banyak sudah mulai terjadi, khususnya di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini, yang belum lama di akhir November kemarin terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ini menyakitkan hati kita yang begitu dalam, bahwasanya banyak korban jiwa yang terjadi, dan Allah sebenarnya sudah mewanti-wanti akan hal ini. Maka sedikitnya saya kembali mengulangi dalam konten yang sebelumnya saya juga pernah sampaikan. Mari kita sama-sama pelajari secara lebih dalam lagi. Kita ambil apa makna di balik kejadian ini. Setidaknya ada 3 makna yang perlu kita perhatikan dalam konteks ini. Yang pertama, harus kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Apalagi alasan kita untuk tidak berhusnudzon kepada Allah dari segala nikmat. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mensyukuri dan berhusnudzon atas apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dan juga yang terjadi hari ini harus kita sikapi secara baik dan bijak, dan juga secara husnudzon, bahwasanya ujian yang Allah berikan sampai hari ini dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita, mengokohkan kembali keyakinan kita bahwasanya Allah itu mencintai hambanya dengan menguji. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala banyak Allah menyampaikan, fahasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu ila akhiril ayat. Itu pun menjadi ayat yang perlu jadi pengingat kepada kita. Apakah kita yakin akan masuk surga? Bahwasanya di zaman terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, mereka diuji dengan begitu beratnya. Maka kita seharusnya juga harus berhusnudzon atas apa yang Allah berikan dari segala nikmat dan juga ujian. Dan kita yakini juga bahwasanya ujian yang Allah berikan tidak akan mungkin melewati atau melampaui kemampuan kita sebagai seorang manusia. Allah sudah menakar itu semua. Yang kedua mungkin perlu kita cermati dalam konteks ini adalah muhasabah. Muhasabah menjadi penting untuk kita terus cermati di setiap kejadian dalam hidup kita. Bisa jadi hal yang kecil itu berdampak besar bagi diri kita. Atau mungkin juga bisa jadi yang besar sebenarnya tidak berdampak terlalu besar pada diri kita. Sebagaimana saya kaitkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala
dalam surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Yang indah bisa jadi buruk, yang buruk bisa jadi indah bagi diri kita. Maka muhasabah itu penting. Hal yang mungkin kita lihat hari ini buruk, bisa jadi itu adalah pemantik untuk kita menjadi sosok hamba yang lebih baik, lebih memperhatikan alam, lebih memperhatikan kemaslahatan untuk generasi-generasi setelah kita. Maka muhasabah kali ini atau introspeksi kali ini tertuju untuk seluruh elemen, baik elemen yang paling bawah maupun elemen yang paling atas di tingkat pemerintah. Mari sama-sama kita jaga, mari sama-sama kita bangun apa yang sudah Allah titipkan ini, jangan sampai kita rusak. Dan Allah sudah mewanti-wanti juga di dalam Al-Quran seperti ayat yang saya sampaikan di awal. Yang ketiga yang hendaknya perlu kita cermati dalam kondisi kita kali ini adalah membangkitkan jiwa kepedulian. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, saya sedikit melaporkan bahwasanya kondisi di sana belum baik-baik saja. Kondisi hari ini belum bisa kita katakan kondusif, khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Pastinya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan atau recovery pasca bencana ini yang perlu kita pikirkan bersama. Dalam hadisnya baginda kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bil humma was-sahw. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya sesama orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuhnya merasa kesakitan, maka hendaknya bagian yang lain pun akan ikut merasakan. Maka dari itu kepedulian sosial itu perlu kita bangun. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support untuk meringankan beban saudara kita, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami pun di Yayasan Mitra Dai berupaya dan berikhtiar sebisa dan semampu kami untuk bisa menghadirkan support real di tengah korban atau saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian di Sumatera pada akhir pekan ini. Maka kami terus mengajak, mari sama-sama kita bangun kepedulian kita dengan kemampuan dan kebisaan kita. Bisa dengan doa, bisa dengan syiar, bisa dengan support material dari diri kita. Semoga hal-hal mendasar ini atau yang perlu kita cermati ini bisa menjadi penyemangat kita untuk mensikapi kondisi kita kali ini. Dan di latar belakangnya dengan alam yang begitu indah ini, saya menyampaikan, mari sama-sama kita jaga apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Jangan sampai apa yang Allah sudah wanti-wantikan kepada kita justru malah kita kerjakan. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dan naudzubillah aydin nas itu ada di zaman kita, atau di masa kita, atau di generasi kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan di lembah hijau Ciloto Puncak ini. Saya menyampaikan indah ini, saya menyampaikan mari sama-sama kita jaga apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Jangan sampai apa yang Allah sudah wanti-wantikan kepada kita justru malah kita kerjakan. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dan naudzubillah aydin nas itu ada di zaman kita, atau di masa kita, atau di generasi kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan.